Selamat malam. Apa kabar Ibu Ida, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ibu mengatakan tidak terkejut dengan keputusan ini karena sejak awal yakin Pak Antasari tak mungkin bebas. Kenapa Ibu? Ya, dari awal pertama Bapak ditangkap pada waktu hari Senin, tanggal 4 Mei. Dalam satu hari itu, Bapak ditangkap dengan 4 dakwaan. Tanpa sebelumnya memberitahu ada surat penangkapan, bukti-bukti, dan langsung ditetapkan sebagai terdakwa. Apa yang ada di pikiran Ibu ketika itu? Ya, ini adalah suatu kasus yang akan menjatuhkan Bapak dari pimpinan Ketua KPK, di mana gebrakan Bapak itu yang menjadikan banyak pihak yang menjadi gerah. Banyak pihak yang menjadi gerah. Apakah ini terkait, kalau memang terkait dengan jabatan Bapak sebagai Ketua KPK, apakah mungkin terkait dengan orang-orang yang pernah dijebloskannya ke penjara atau kasus-kasus yang ditanganinya? Ya, begitulah. Baik, Ibu juga pernah mengatakan, ini dikutip di sejumlah media, Ibu Ida, bahwa ini kasus titipan. Apa maksud Ibu? Ya, maksudnya kasus titipan berarti berbagai pihak menumpang dengan supaya Bapak ini dijatuhkan. Jadi yang satu saling memberi informasi begini, A, B, C, dan macam-macam, sehingga terkumpullah suatu rangkuman cerita yang harus menjatuhkan Bapak dalam skenario ini. Baik, mengenai vonis, Ibu Ida juga pernah ada statement begitu, bahwa sempat ada intervensi berupa serangan fajar kepada para hakim. Apa yang Ibu ketahui mengenai ini? Dari tim investigasi saya dan keluarga besar saya yang berada di kepolisian maupun di Angkatan Darat, mereka melihat para penyidik setelah selesai persidangan, mereka masuk ke dalam ruangan hakim. Penyidik Jadi ini, itulah. Ya, silakan Ibu. Penyidik, ya. Saya lihat, saya mendengar itu cerita dari para investigasi saya. Baik, ada informasi lanjutan? Seperti kemarin. Silakan Ibu. Seperti kemarin, adik saya pingsan. Setelah diberitahu untuk mengikuti penyidik, setelah vonis dijatuhkan kepada Bapak, salah satu penyidik mengangkat jempol, mengatakan yes. Berarti apa maksudnya? Kalau itu bukan kasus titipan, itu berarti inilah memang benar-benar harus Bapak tidak bisa dibebaskan. Ibu sudah tahu ini titipan siapa, Bu? Saya tidak diberitahu oleh keluarga besar saya yang berada di polisi, maupun teman-teman saya yang banyak di kepolisian juga. Mereka hanya memberitahu kepada keluarga saya yang tua-tua saja, yang ibu-ibu tidak dikasih tahu. Tapi artinya mungkin pikiran saya, ya, artinya mungkin kalau perempuan ini tidak bisa menyimpan rahasia, jadi takut terlontar bukti itu belum akurat atau bagaimana. Jadi artinya, tapi paling tidak informasi ini sudah dipegang oleh keluarga, begitu ya Bu ya? Ya. Ada rencana juga untuk menuntut Rani Juliani, Bu, betul itu? Sebetulnya kalau ingin mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan Nasruddin ini, tolong dibuka IT yang sebenarnya siapa yang mengirim SMS itu. Yang berhak membuka adalah polisi. Sedangkan di dalam kasus ini polisi juga ikut berperan untuk menjatuhkan Bapak. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi saya tidak punya, ya itu yang bisa membuka IT mengenai isi SMS itu adalah polisi.
Jadi dari situ gampang untuk diketahui siapa sebenarnya dalang pembunuhan ini. Jadi sebetulnya IT ini sudah dimanipulasi begitu oleh pihak kepolisian sendiri, begitu Ibu? Kira-kira begitu. Apa kecurigaan Ibu? Artinya motif apa jika memang kepolisian ingin menjatuhkan Pak Antasari? Wah, kurang tahu juga itu sebabnya apa. Apa ini ada hubungannya dengan tim bayangan, Ibu? Ya, begitulah seperti yang saksi-saksi pernah bersaksi di persidangan itu, saya menarik kesimpulan begitu. Baik, lalu kenapa Rani Juliani, Ibu, yang kemudian sekarang ada rencana untuk menuntut Rani? Apa tanggapan Ibu mengenai hal itu? Mengapa hal ini dilakukan sekarang? Saya baru mendengar ini kalau ada yang akan menuntut Rani. Tadi ada pernyataan Ibu Mungkin dari juga Judifer Girsang begitu, yang kurang lebih menyebutkan seperti itu akan memasukkan Rani Juliani ke dalam dakwaan karena menjebak pejabat begitu, kalau tidak salah begitu kata-kata persisnya Ibu. Ya, persilahkan saja kepada pengacara saya kalau itu memang diperlukan. Tapi kalau melihat dari situasi Rani sekarang, dari awal sampai detik ini, dia berada dalam lingkaran yang disembunyikan. Berada Untuk dalam apa dia disembunyikan? Baik, Ibu sejauh ini terlihat begitu tegar. Ini kesan pertama yang muncul di publik ketika melihat Ibu. Apakah ini karena sesuatu hal yang sudah Ibu persiapkan sejak lama, skenario terburuk begitu, Bu? 9 bulan, Mbak, saya mempersiapkan mental ini karena saya juga tahu bakal jatuhan keputusan hakim seperti ini. Baik, Ibu Ida, kami masih ingin berbincang dengan Anda. Ya, pemirsa, kembali kami akan berbincang dengan Ida Laksmiwati, istri dari Antasari Azhar. Ibu Ida, masih bersama kami, Ibu? Iya. Ibu hari ini sudah bertemu dengan Pak Antasari belum, Bu? Tidak bisa karena tadi siang ada banyak wawancara, jadi kemarin di pengadilan negeri saya tidak bisa melayani karena situasinya begitu krusial sekali. Jadi tadi saya layani satu persatu. Baik, terakhir Ibu bertemu dengan Pak Antasari, bagaimana kondisinya, Bu? Baik secara fisik maupun mental? Alhamdulillah, Bapak tegar sekali dia. Tegar sekali ya. Kemarin kami sempat berbincang juga dengan Ibu Novarina. Ibu Novarina mengatakan kalau dalam kasus Pak Williardi, Pak Williardi ini sempat ingin menyerah begitu, karena sudah lelah. Bagaimana dengan Pak Antasari? Sepertinya tidak. Dia ingin mencari keadilan dan kebenaran. Rencana selanjutnya dari keluarga, dari pihak Pak Antasari akan mengajukan banding, Ibu. Lalu upaya ini akan ditempuh sampai sejauh mana, Bu? Sampai batas maksimal. Tentunya untuk banding ini kan juga perlu bukti-bukti baru begitu, Ibu. Apa yang sudah disiapkan, Ibu, dari pengetahuan Ibu? Kalau bukti-bukti seperti yang kita jalani selama persidangan ini, serasa mengambang. Jadi mengambang dalam artian percuma. Sekian lama diadakan persidangan, tapi dari awal sampai akhir segala bukti yang telah kita berikan kepada hakim, kemarin ternyata tidak satu pun yang disentuh oleh para hakim. Ya, itulah saya punya pengadilan ini adalah pengadilan ecek-ecek begitu. Pengadilan ecek-ecek, tapi daripada tidak tapi paling tidak disidangkan, formalitas begitu ya, Bu ya. Makin formalitas aja. Baik, tapi paling tidak keluarga akan berupaya semaksimal mungkin, Ibu, dan tentunya kami juga akan mengawal proses kasus ini hingga akhir nanti. Terima kasih, Bu Ida, untuk waktunya di Metro hari ini.